Baik, salam sejahtera, sahabat sekalian, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya akan menggunakan waktu saya untuk mengomentari sebuah video yang saya dapatkan dari YouTube. Video mengenai pemaparan Pak Yosua Teu, seorang yang bergelar doktor, mengenai penolakannya terhadap Tritunggal. Nah, mari kita lihat video tersebut. Annual book of the Christianity, tapi tidak ada istilah-istilah yang dibangun itu tidak bisa ditunjukkan di dalam Alkitab. Itu yang dipersoalkan sekarang. Islam lebih mempersoalkan teologi-teologi yang diatasnamakan Alkitab, tapi mereka tidak bisa cari di Alkitab. Misalkan Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Putra, dan sebagainya. Bagi mereka, Allah Anak, Allah Putra, Allah Bapa, itu tiga Allah. Itu tritheisme, itu konsep mereka yang diprovokasi dari istilah-istilah ngawur yang kita juga bangun. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksud Pak ya. Nah sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7, coba buka. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Pak Yosua Teu sangat disayangkan ya, seorang yang bergelar doktor yang mempelajari ilmu teologi, ya, tidak betul-betul meneliti mengenai Tritunggal. Beliau menganggap bahwa istilah Tritunggal ini karena tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab, istilah tersebut mendatangkan satu, bisa dikatakan ya, satu hal yang merugikan kekristenan menurut Pak Yosua Teu, ya, karena itu menjadi satu pokok serangan bagi orang-orang non-Kristen. Nah, sebenarnya cara berpikir demikian adalah cara berpikir yang tidak sehat bagi saya, karena Tritunggal itu sesuatu yang bisa dijelaskan, ya, walaupun secara eksplisit tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tetapi ya secara implisit istilah Tritunggal itu ya istilah yang ada di dalam Alkitab. Ya, nah nanti kita akan lihat bagaimana kita membuktikan bahwa istilah Tritunggal itu adalah sebuah istilah yang diambil dari Alkitab. Nah, dalam poin ini, poin pertama yang saya komentari di sini, saya menyoroti bahwa pernyataan yang dibuat oleh Pak Yosua Teu adalah pernyataan yang sifatnya devosional, ya, tanpa memberikan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti ilmiah. Sebagai seorang akademisi, ya seharusnya beliau bukan hanya membuat klaim, ya, tapi harus menyampaikan sebuah data sebagai satu pendidikan, ya, satu pendidikan terhadap ya, terhadap kekristenan hari ini, bahwa iman Kristen bukan hanya dibangun di atas dasar sebuah klaim, tapi harus dibangun di atas satu argumentasi yang objektif dan konstruktif. Dan Pak Yosua Teu tidak melakukan hal itu, ya, tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang doktor, ya, lebih cenderung kepada penafsiran yang awam dan bersifat devosional. Nah, itu komentar saya yang pertama. Kita lihat bagaimana Pak Yosua Teu memahami 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Nah sebenarnya dari ayat 6 Pak. Dari ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ya, yang Bapak pertanyakan apa Pak Heri? Saya yakin Bapak bertanyakan seperti banyak orang lain bertanya. Ini kan salah satu bukti bahwa ada tiga pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kira-kira begitu ya Pak Her? Pak Edi matikan mic-nya. Oke, kalau begitu saya kira pertanyaannya begini. Saya kira gini. Ini kan saya 1 Yohanes, saya ya hanya silakan.
Sorry Silakan, Pak Pak Paul, Heri. saya hanya minta penjelasan Bapak di sini. Oke. Saya tidak berargumentasi, saya ingin tahu alur penjelasan Bapak dari ayat ini aja. Oke, jadi sebenarnya Pak, kalau kita mau lihat ada satu terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, itu langsung diterjemahkan dari teks bahasa aslinya, tidak singgah di bahasa perantara seperti Inggris dan lain sebagainya. Di situ menjelaskan kalau Pak Paul Sang punya terjemahan lain daripada terjemahan baru ini, bisa dimunculkan nanti, bahwa di situ mengatakan ayat 6 itu, inilah dia yang datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7 mengatakan ada 3, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Lalu kemudian di dalam ayat 8-nya, yaitu roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Karena ada tanda kurung di situ, di antara itu yang tebal sana. Saya minta. Ya itu. Yang ayat 7 ini ya. Ya. Coba cari yang bahasa Indonesia. Sebentar. Saya ambil dulu Alkitabnya, Pak. Saya tunjukin ya. Wah, harus nyari nih, bentar ya. Ini Pak, karena kan kita mesti tunjukkan juga, ini dari Lembaga Alkitab Indonesia, dalam 1 Yohanes 5 yang tadi dimintakan. Saya akan berikan penjelasan saya tentang ayat itu Pak, apa yang saya yakini dan percayai ya. Dikatakan begini Pak, kesaksian tentang Yesus Kristus, judulnya begitu. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Ayat 6 bilang, Yesus Kristuslah yang datang ke dunia dengan air baptisannya dan dengan darah kematiannya. Ia datang bukan hanya dengan air saja, tetapi dengan air dan darah. Dan roh Allah sendiri memberi kesaksian bahwa itu benar. Sebab roh tidak pernah berdusta. Ayat 7 cuma 3 kata. Ada 3 saksi. Ayat 8 menerangkan 3 saksi itu apa? Roh Allah, air, dan darah. Dijelaskan, ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Jadi 3 di situ bukan 3 pribadi, Pak. 3 alat bukti, 3 saksi dalam pengertian air. Baik, kita lihat di sini bahwa Pak Yosua Teu ketika dihadapkan dengan pernyataan di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ya kita soroti ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, beliau memaparkan bahwa terjemahan yang tepat bukan seperti terjemahan yang hari ini ada di dalam Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen pada umumnya, ya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu dia menampilkan satu terjemahan, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia katakan bahwa terjemahan tersebut berasal dari bahasa Yunani, ya, bukan disadur diterjemahkan dari bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, tapi setelah saya teliti, ya, satu hal juga yang menarik bahwa dia tidak menyebutkan teks bahasa Yunani yang dipakai sebagai dasar penerjemahan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu teks Yunani yang apa, ya, karena ada banyak teks Yunani yang beredar. Nah, ini dari teks yang pada umumnya, ya, Textus Receptus atau teks yang diterima secara umum, ya, teks bahasa Yunaninya terjemahannya berbeda, terjemahannya ya mendekati, bisa dikatakan sangat mendekati dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Nah, itu di ayat 7 saja. Hotitres, ini bahasa Yunaninya, hotitres esin oi marturountes ento aurano hopater hologos kai to hagion pneuma kai autoi oitres en esi. Nah, lihat ya, saya terjemahkan, ya, di sini dikatakan di sini karena ada
karena ya ada tiga yang bersaksi ya di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di sini justru Roh Kudus, ya, Hagio Pneuma dan Hotoi. Hotoi ini ya demonstrasi pronoun, dan kalau dalam grammar tata bahasa Yunani, oitrei and esi. Jadi Hotoi itu demonstrasi pronoun yang memberikan penjelasan bahwa ketiganya itu adalah pribadi, dan trei and esi, dan tiganya itu di dalam satu, ya. Nah, ini teks Textus Receptus, ya. Jadi sebagai seorang doktor yang menekuni dunia teologi, harusnya Pak Yosua Teu menganalisa, ya, atau menggali dari sumber asli, bukan menggunakan terjemahan. Kalau toh menggunakan terjemahan yang dia katakan akurat, dia harus tahu dari teks asli, ya, salinan bahasa Yunani dari manuskrip yang mana. Nah, ini dia tidak bisa buktikan itu, dan ternyata manuskrip Yunani yang hari ini dipegang oleh orang pada umumnya, terjemahan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bertentangan dengan terjemahan yang dia pegang, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena justru di sini kita lihat di sini mendukung istilah Tritunggal secara implisit, ya. Kalau kita lihat di bagian kai, autoi, oitris, and esin, ya. Jadi ini autoi ini demonstrasi pronoun yang tadi sudah saya katakan bahwa tiga itu siapa? Pater, Hopater, Bapa, Hologos, Putra, ya, Firman, Kai, dan To Hagion Pneuma, dan Roh Kudus, ya. Dan ketiganya ya, Outreis, tiganya dalam satu, ya, tiganya dalam satu. Satunya apa? Satu di sini adalah hakikatnya. Nah, jadi istilah Tritunggal itu di trace and esin, hautoi, oitrace and esin. Nah, itu istilah Tritunggal yang dipakai di dalam istilah kekristenan. Jadi istilah itu bersumber dari firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini Pak Yosua Teu justru memberikan argumen, ya, untuk mendukung argumennya dia menggunakan satu terjemahan Alkitab yang bisa dikatakan sangat diragukan, ya, sangat diragukan terjemahan tersebut, dan itu dia sendiri tidak bisa menampilkan bahwa terjemahan tersebut bersumber dari naskah Yunani abad keberapa, manuskrip kodek nomor berapa, dia tidak bisa tampilkan itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Roh, air, dan darah. Ketika burung merpati datang hingga pada Yesus di Sungai Yordan ketika mau dibaptis, itu proyeksi kehadiran Roh Kudus yang meneguhkan Yohanes Pembaptis bahwa inilah Mesias yang dinantikan. Karena Yesus tampil seperti manusia Yahudi pada umumnya, gitu. Dia bisa salah tebak. Makanya berkaitan dengan itu juga dikatakan, kalau orang menghujat anak manusia, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, postur antroposnya dilihat, orang bisa salah paham, itu tidak ada hukuman berat dalam pengertian orang bisa salah paham. Melihat Yesus dalam postur anak manusia, mereka bisa kira bukan Mesias yang dijanjikan dan sebagainya. Tapi kalau menghujat Roh Kudus yang berbicara dalam hati, artinya menolak kesaksian Roh Kudus bahwa Yesuslah satu-satunya Mesias, itu binasa, Pak. Itu dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau kita berbicara kembali ke prinsip ini, Pak, bahwa yang tiga ini yang dikatakan ada tiga yang memberi kesaksian ini, makanya roh itu yang pertama saya sebutkan tadi, sehingga itu meneguhkan Yohanes Pembaptis. Baik, kita lihat di sini dia memberikan penafsiran terhadap tiga yang memberi kesaksian ini, dan saya melihat penafsirannya sangat aneh dan cenderung bisa dikatakan bagi saya itu
penafsiran yang ya sesuka hati tanpa memperhatikan konteks dan teks, ya baik itu konteks dekat yang berhubungan dengan teks maupun konteks jauh. Ya jadi benar-benar bisa dikatakan sangat ya bisa dikatakan klaim sepihak oleh Pak Yosua Teo. Ya seharusnya seorang akademisi tidak melakukan hal demikian. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Kehadiran Roh Kudus pada orang ini. Kedua, ketika pembaptisannya, air baptisannya ini, sehingga Yohanes mengatakan kita harus melakukan seluruh kehendak Allah. Dan yang ketiga, darah kematiannya. Jadi inilah 3 alat bukti sebenarnya, alat kesaksian bahwa yang dihadapkan pada Yohanes Pembaptis ini benar-benar adalah Mesias yang asli. Nah, bagaimana dengan ayat dalam kurung? Para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengatakan mereka tuh secara profesional menerjemahkan Alkitab, tidak berpihak pada salah satu aliran teologi manapun. Sehingga kalau ternyata satu ayat punya 2 naskah yang berbeda, naskah itu digabung, Pak, tapi diberi tanda. Misalkan bahwa di naskah tertentu, misalkan di naskah saya agak lupa, di Tectus Recaptus itu tidak ada yang dalam tanda kurung itu, sedangkan di Baik, ini sangat prihatin sekali ya, seorang dokter tidak memahami bahkan asal sembarangan ngoceh. Ya, di Tectus Recaptus tanda kurung yang di dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu ada. Justru sebaliknya di dalam critical text itu tidak ada. Ya, harusnya Pak Yosua Teo bukan hanya asal ngomong, tapi harus menyajikan data. Ya, menyajikan data. Nah, diberikan tanda kurung siku itu menunjukkan bahwa terjemahan yang menerjemahkan ya Alkitab terjemahan LAI memberikan tanda kurung siku itu memberikan satu, ya bisa dikatakan itu satu tanda kurung siku ya karena ada keraguan sebenarnya. Ada keraguan ya karena mungkin para pakar penterjemah belum betul-betul memahami latar belakang mengenai teks yang digunakan. Ya, teks yang digunakan memang di dalam critical text yang diedit oleh Westcott dan Hort tahun 1881, ayat yang ada dalam tanda kurung siku tersebut, pernyataan yang ada dalam tanda kurung siku tersebut itu dihilangkan, yaitu dalam critical text, bukan Tectus Recaptus. Ya, ini Pak Yosua kelihatannya harus lebih meluangkan waktu untuk mendalami naskah-naskah asli sehingga tidak sembarangan memberikan argumen dan tidak sembarangan membuat tafsiran. Naskah critical text ada naskah itu. Jadi untuk mengamankan komitmen profesionalitas mereka dalam menerjemahkan Alkitab tidak berpihak pada aliran teologi manapun, ya, ini yang bicara ini Dr. Anwar Chen, pakarnya, ketua Departemen Penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, ini profesionalitasnya ini yang saya sangat hormati. Bahwa mereka tidak campur adukan atau titipan dan sebagainya. Jadi kalau ada naskah yang berbeda, itu dua-dua dimasukkan, tapi diberi tanda bahwa di naskah yang lebih tua tidak ada yang dalam itu. Di naskah yang lebih baru ada yang dalam kurung itu. Makanya kalau kita hilangkan, coba Pak munculkan dulu satu lagi terjemahan baru tadi. Ya, terjemahan baru tadi. Satu yang Baik, dikatakan naskah yang paling tua tidak ada bagian yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Nah, ini keliru. Dasar ya mengapa beberapa lembaga Alkitab ya lembaga Alkitab dunia menerjemahkan ayat ini diberikan tanda kurung. Salah satu dasarnya ialah pada waktu Desiderius Erasmus
mengedit Alkitab Textus Receptus, yaitu tahun 1516 sebelum reformasi. Desiderius Erasmus tidak memasukkan bagian ini, namun kemudian pada edisi berikutnya dimasukkan karena bagian ini Desiderius Erasmus mendapatkan di dalam Greek manuskrip, Greek manuskrip Kodek 61 bagian ini ada, Kodek 61, Kodek 88, manuskrip Kodek 88 dan manuskrip Kodek 122 itu ada, itu ada. Nah, memang ada beberapa tokoh yang awal-awalnya juga tidak meragukan bagian ini, namun kita lihat bahwa kalau perkataan Pak Yosua Tewu bahwa di teks tertua bagian ini tidak ada, itu keliru. Teks tertua, Westcott dan Hort yang mengedit critical text, mereka menganggap bahwa mereka menggunakan kodek yang tertua, yaitu kodek Vatikanus dan Sinaiticus atau kodek Alep dan Bet. Nah, padahal kalau kita lihat jauh sebelum ditemukan ditemukan atau penanggalan dari kodek Vatikanus dan Sinaiticus, itu ada versi Olatin dan Vulgate. Vulgate itu versi di Vulgate bagian ini ada. Dan di Olatin yang digunakan oleh Cyprianus Bapak Gereja dan Tertullianus menggunakan versi Olatin, bagian ini ada. Justru Kodek Vatikanus dan Sinaiticus yang tertanggal abad keempat, artinya lebih mudah daripada versi Olatin yang tertanggal abad 2 dan 3, dan Vulgate membuktikan bahwa ini bagian ini ada, bagian ini ada. Itu sebabnya pada edisi kedua dari Erasmus, Alkitab Erasmus TTR, itu dimasukkan bagian ini. Jadi kelihatannya Pak Yosua Tewu memang perlu mendalami mengenai naskah-naskah, dan saya pribadi mensinyalir bahwa Pak Yosua Tewu ini karena salah menggunakan data, akhirnya salah membuat kesimpulan mengenai doktrin kekristenan, terutama doktrin Tritunggal. Terutama doktrin Tritunggal. Nah, Tritunggal, mengapa orang Kristen percaya Tritunggal? Pertama, istilah Tritunggal ada di dalam istilahnya memang tidak tertulis secara eksplisit, tapi secara implisit di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ini dikatakan di bagian kalimat hotitres esin oi marturontos enton auranon. Jadi tiganya ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, yaitu Ho Pater, Bapa, Ho Logos, Firman, Kai To Hagion Pneuma, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu, Firman itu, dan Roh Kudus itu, Kai dan Autoi Oitres en Esin, dan ketiganya dalam satu. 3 dalam satu, kekristenan percaya Allah itu esa. Nah, Allah esa, Allah yang esa ini berkomunikasi dengan manusia dalam 3 pribadi. Dikatakan pribadi karena dikatakan pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi Allah yang esa berkomunikasi dengan manusia dalam 3 pribadi. Nah, kesimpulan itu didapat dari mana?
kesimpulan itu didapat dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pribadi yang disebut Bapa dan juga disebut Allah. Lalu kita baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pribadi yang disebut Firman atau Anak yang juga disebut Allah. Kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pribadi yang disebut Roh Kudus dan juga disebut Allah. Nah, kemudian kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan bahwa Allah itu esa. Dan akhirnya kita menemukan satu pernyataan yang jelas di dalam surat 1 Yohanes ini bahwa ketiganya adalah pribadi yang esa. Nah, itulah dasar keyakinan iman Kristen. Jadi iman Kristen membangun keyakinan iman bukan hanya didasarkan kepada klaim, bukan hanya didasarkan kepada pemikiran sesaat, tetapi bersumber dari sebuah argumentasi yang objektif dan konstruktif. Ya, jadi ini yang perlu didalamin, dan tentu dengan pemahaman Pak Yosua Teu yang seperti dalam pemaparannya tersebut, ya, selain datanya tidak objektif dan juga penjelasannya lebih cenderung kepada penjelasan yang devosi daripada menampilkan bukti-bukti yang otentik dan objektif. Nah, itu ya. Jadi sampai di sini dulu komentar saya terhadap video ini, dan saya ingin kita semua sebagai umat Kristen jangan kita gampang terkecoh dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya menyimpang, ya. Kita perlu menguji. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan mengenai adanya upaya mendiskreditkan kekristenan atau Alkitab atau istilah-istilah kekristenan dari pihak-pihak non-Kristen, kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak perlu takut dan tidak perlu minder, karena kita orang Kristen yang Alkitabiah bisa mempertanggungjawabkan semua secara Alkitabiah dan secara logis, ya, dengan data dan bukti yang otentik, objektif, dan penjelasan yang konstruktif. Ya, demikian penjelasan saya. Saya Gembala dan Ciswat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengajak semua orang Kristen untuk terus mempelajari firman dan terus mendalami kebenaran dan menguji setiap hal, sehingga ketika kita meyakini satu keyakinan, kita meyakini dalam pengertian, bukan ikut-ikutan, bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya karena emosi, tapi karena betul-betul kita mengerti dengan pengertian yang benar dan Alkitabiah. Saya bandingkan ini ya. Ini puji Tuhan ada yang tanya, Pak Heri terima kasih ditanya ini karena sudah banyak orang